Hey, halo teman-teman, welcome back to my video. Di sini seperti biasa ya, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan saya pada hari sebelumnya dan akan dilanjutkan untuk penjelasan mengenai 4 benda dan nanti akan saya storytellingkan. Mohon maaf ini saya agak deket ya teman-teman, untuk meminimalisir suara yang terdengar. Di sini saya berada di belakang masjid ya, masjid mbah saya, dan lanjut saja ke videonya. Let's go. Go. Nah, sebentar ambil HP. Nah, jadi kemarin itu saya tidak membuat video mengenai ngomong ini ya. Nah, ini kemarin itu saya malas banget dan lagi kesampaian hari ini. Ini tadi hasilnya juga malas banget karena saya tuh main game ya tadi ya, tapi sekarang udah menang tadi itu awalnya kalah terus main catur, terus sekarang ini tadi pada akhir-akhir ini akan menang terus. Jadi grade saya sekarang 600 pasan lah ya. Nah, di situ saya tadi sempat turun ke 570-an dan sekarang bisa naik lagi ke 600 pas itu tadi. Nah, hasilnya juga cuma naik turun gitu ya. Nah, tapi ya dulu itu pernah 700 tapi kembali lagi ke 600 ya, entah mengapa ya. Dari sananya, bukan dari sayanya yang ini nggak pro mainnya. Kalau dulu itu saya mainnya 3 menitan, kalau ini saya mainnya 5 menit ya. Nah, untuk menambah waktu dan juga agar kita itu mikir ya. Biasanya kalau 3 menit itu kan masih kurang ya waktu untuk memikir itu kurang, jadinya kurang efektif jika bermain catur di bawah 3 menitan gitu. Apalagi yang 3 menit pas gitu, 3 menit dan tidak ada pertambahan waktu ketika melangkah gitu ya, itu lebih jelek lagi. Mending yang 32, jadi 3 menit 3 menit waktunya dan 2 detik setiap langkah gitu. Nah ya itu tadi, dan saya akan menjelaskan ini dari kegiatan saya dari hari kemarin itu hari Sabtu dan hari Jumat. Seperti ini hari Jumat setelah saya live sepertinya ya. Saya live gak sih? Ya kayaknya saya live itu jam 12 itu selesai kayaknya ya. Live atau enggak ya saya lupa, mungkin nanti boleh dicek di video saya live saat tidak. Hari 17 ini hari 18 kayaknya saya berbicara, harusnya udah hari ke-20 ya, karena 2 hari pada minggu ini tidak saya pakai karena malas saja. Nah, jangan biarkan malas itu mengganggu kalian, dan kalian itu harus melakukan aktivitas itu yang semangat dan konsisten. Doakan saya konsisten teman-teman. Lanjut ya, tadi setelah hari Jumat itu kan saya membuat video, dan pada saat itu kan sebelum Jumatan ya kayaknya ya. Nah setelah itu pun saya langsung persiapan ya kayaknya, siap-siap untuk Jumatan. Dan setelah Jumatan itu saya menjemput adik saya. Oh iya, saya teringat. Nah, saya Jumatannya itu tidak di dekat rumah saya ya, tapi saya Jumatan itu di masjid di Wonogiri ya, tidak di dekat rumah saya, karena saya itu berpikiran akan ke sana itu lebih cepat nanti jika ke SMP 1. Kalau dari kita itu Jumatan selesai itu kan, kalau dari dekat rumah saya nanti ke jalan ke SMP adik saya itu membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu saya berpikir untuk saya itu bisa lebih cepat menjemput adik saya ketika setelah Jumatan. Nah, maka dari itu saya memilih di dekat SMP 1, tapi tidak yang terlalu dekat ya, karena yang di dekatnya pas SMP 1 itu saya mengetahui, nah di sana itu banyak jamaahnya dan pastinya akan selesainya itu lebih lama. Nah, maka dari itu saya memilih di agak jauh dari SMP 1 yang
pada saat itu pas sedang azan, jadinya saya tahu tempat masjidnya itu berada. Nah tapi kan kalau nggak sedang azan gitu kan, saya tidak tahu. Yang saya tahu di sana itu masjidnya hanya sedikit ya, bukan sedikit apa ya, yang saya tahu itu hanya sedikit, bukan masjidnya sedikit. Yang saya tahu hanya sedikit, dan itu untuk mengatasi agar saya itu tidak memikir terlalu lama di sana, maka dari itu saya ke masjid yang baru adzan tadi. Nah di sana saya seperti biasa sudah wudhu ya, saya sudah memakai sarung juga, dan langsung masuk ke masjid. Nah masuk ke masjid itu saya duduk sholat tahiyatul masjid dulu, dan setelah itu saya duduk, kanan kiri saya ada orang, kemudian saya salami semuanya satu persatu, dan setelah itu mendengarkan khutbah pertama selesai. Nah sebelum khutbah pertama selesai itu tadi, saya melihat ada teman saya yang juga masuk ke masjid situ, tapi dia tidak mengetahui ada saya ya, jadi dia langsung berjalan. Namanya Zaki. Zaki itu dulu teman saya. Kalau dihubungkan lebih erat lagi, dulu itu saya sama Zaki itu sama-sama suatu perlengkapan di perkemahan PPTA tahun 2025 kayaknya, 2024. Nah, itu saya dan Zaki satu klub untuk klub perlengkapan ini untuk berkemah. Nah itu, tapi dia itu juga temannya asik kok ya, padahal itu dia itu banyak teman ya begitu. Nah setelah itu ya lanjut ke khutbah kedua selesai, saya pun langsung kemudian ada komat, dan kemudian sholat bersama. Nah itu jam 12:15 itu baru selesai, dan saya langsung bergegas ya, setelah sholatnya selesai berdoa sebentar dan langsung keluar. Nah di luar itu ternyata ada jemaat berkah yang sangat banyak ya, tidak hanya anak-anak yang menikmati saja, di sana itu ada yang memberi itu banyak. Jadi saya pun bisa mendapatkan ya jemaat berkah di sana. Saya mengambil satu ya pastinya, dan kemudian saya menuju ke motor dan menghidupkan motor saya. Aduh, mohon maaf delay. Saya menghidupkan motor dan langsung ke sekolah adik saya. Di sana saya langsung ke sana, sampai di SMP adik saya itu yang laki-laki itu sudah pada keluar ya. Biasanya kan di sana itu juga dilakukan jumatan ya, itu kalau banyak laki-laki yang sudah keluar itu berarti di sana itu jumatannya sudah selesai. Maka dari itu kan ada juga teman adik saya yang sedang menikmati jajanan namanya Fardan. Nah di sana saya tanyai di mana, apakah mengetahui adik saya berada. Nah ternyata dia mengetahuinya, adik saya itu sedang jajan bersama teman yang lain. Nah maka dari itu saya pun langsung menuju ke tempat adik saya tadi, dan di sana saya langsung menghampiri dan mengajak adik saya pulang. Nah ya sudah, adik saya kemudian naik ke motor dan kami pulang bersama. Nah di sana lurus terus sampai rumah. Nah sampai rumah adik saya, ke rumah mbah saya saat itu, tapi ke rumah terlebih dahulu untuk mengambil HP adik saya. Nah di sana saya tuh marah ya, karena adik saya ini terlalu lama gantinya, dan akan mengambil HP-nya juga lama. Nah dari itu ya saya nggak sreg sama adik saya. Nah ya tapi nggak apa-apa, dan kami langsung ke rumah Mbah Uti, mbah saya yang Mbah Uti Mustiati, yang rumahnya dekat itu, dan saya ke sana. Nah sampai sana saya pun langsung masuk ke rumah Mbah Uti. Nah di sana kami duduk bersama sama adik saya kan nggak mood juga saat itu. Nah terpojok juga karena
nggak sesuai keinginannya, maka dari itu adik saya pun lanjut ke untuk tidur. Nah di sana adik saya tidur untuk persiapan nanti jam 3-nya itu adik saya kan les ya. Itu saya ke saya tidak tidur, saya hanya tiduran dan mendengarkan apa ya, YouTube lah ya. Dan juga saya itu juga kebanyakan main catur pada hari Jumat itu di rumah mbak saya, kebanyakan itu ya main catur di sana. Aduh ini delay kayaknya baterainya baterai apa penyimpanannya penuh, mohon maaf teman-teman. Nah lanjut ya, tadi setelah saya bermain catur itu dari setelah Jumatan itu tadi sampai jam catur terus kebanyakan dan diselingi sambil YouTube shortan, terus menonton video YouTube yang lainnya. Dan setelah jam 2:30 itu saya mengingatkan adik saya untuk bangun. Nah di sana kami langsung siap-siap untuk berangkat ke les-lesan adik saya. Nah kemudian saya itu ibu saya mbak saya itu menyuruh, cuma ada getar ini, apakah ada yang WA ya, mohon maaf. Nah kemudian saya itu disuruh mbak saya, enggak disuruh ya, mbak saya itu menanyakan argumen pendapat saya, apakah jika mengantar hanya ke puskesmas Wonogiri, puskesmas di area dekat SMP 2 Wonogiri itu membayar 5.000 itu cukup begitu. Nah kemudian saya bertanya mengapa ke situ gitu, apakah terus kemudian saya menawarkan bahwa saya itu akan mengantarkan mbak saya. Ya sudah sih ya, setelah itu mbak saya pun menolak awalnya, tapi lama-kelamaan mbak saya, setelah saya paksa itu mbak saya manut, mbak saya manut. Kemudian saya izin mengantar adik saya terlebih dahulu, saat itu mengantar adik saya terlebih dahulu. Setelah saya antar, terus saya kan juga disuruh ibu saya untuk menjahitkan baju ke Binda ya, ke Binda, dan juga ke pasar untuk ambil baju ding. Nah ya sudah, setelah saya mengantar adik saya itu saya ke rumah Binda terlebih dahulu. Binda itu bukan toko, penjahit ya, penjahit yang di sana itu menjahit suatu baju. Di sana kalau bajunya ibu saya itu dijahit benik bukan bed, kayaknya bed itu seperti yang saya dulu jelaskan itu nama yang ada di sini, kalau enggak perlengkapan yang ada di samping-samping sini itu. Nah itu dijahit karena lupa dulu itu Bu Binda itu lupa, maka dari itu saya jurus sana untuk mengantar baju ibu saya itu tadi. Nah sampai di sana ya sudah, saya kasih bajunya, dan saya pamit mau ke pasar. Nah tapi katanya Bu Binda ini tadi disuruh menunggu karena bajunya itu hanya sebentar ya, makanya disuruh ditunggu kayaknya ya 10 menitan gitu katanya. Nah ya sudah, kemudian saya pun menunggu, itu kan belum ada jam 3 ya, maka itu saya santai-santai dulu, nggak apa-apa, hanya 10 menit. Ya sudah, kemudian Bu Binda itu menjahit kira-kira kurang dari 10 menit, malah lebih cepat. Nah dari itu ya sudah, setelah bajunya selesai kemudian diberi ke saya langsung bergegas cepat-cepat ke motor dan pamit ke bapak ibu Bu Binda itu tadi, dan langsung bergegas ke pasar. Sampai di pasar ya langsung ke ibu-ibunya penjahit itu tadi. Nah di sana saya langsung mengambil. Nah saya itu langsung kembali ke motor untuk pulang untuk mengantar mbak saya tadi. Saya kan walaupun hanya sebentar, saya pun juga parkir pada saat itu, memberi uang parkir kepada pak parkir. Nah saya ke rumah mbak saya cepat-cepat, enggak cepat-cepat yang biasa karena belum azan juga. Nah, sampai di rumah mbak saya itu ngepasti azannya selesai ya, jadi di perjalanan itu sedang azan dan azannya sudah selesai. Nah setelah selesai itu
saya langsung siap-siap mengantar mbah saya pun juga sudah siap. Kemudian di sana pun saya langsung mengantar mbah saya tuh nggak mau kalau pengennya itu diantarnya lewat SMP 2 dan tidak menyeberang sampai ke seberang gitu ya, kan itu lokasi pengajiannya itu berada di depan puskesmas ya, jadinya harus menyeberang. Nah mbak saya itu nggak mau kalau saya itu menyeberang lewat situ, kan di situ itu katanya bahaya begitu. Aslinya nggak apa-apa ya saya itu, tapi kan saya pada saat itu belum tahu tempatnya itu di mana. Nah, dari itu saya disuruh lewat Bangsu Pasar Kokoh ya, Bangsu Pasar Kokoh jadinya itu muter yang sangat jauh ya. Bangsu Pasar Kokoh itu lurus, kalau dari rumah saya lurus, kemudian ada pertigaan pertama itu ke kiri, kemudian lurus terus sampai di kuburan Cina itu ke kiri. Nah itu lurus terus sampai di depan puskesmas. Nah di sana saya pun langsung menurunkan bahasanya, kemudian saya langsung izin pamit untuk menjemput adik saya ya, karena kalau pulang terlebih dahulu itu nanggung waktunya. Dan itu kan saya langsung menjemput adik saya di sana baru lebih 15 menit, dan adik saya itu pulangnya jam 4 ya, maka dari itu masih kurang 45 menit ya. Saya mencari tempat yang enak untuk duduk-duduk dan tidak ada orang gitu ya, sepi. Dan saya kemudian berjalan dan menemukan tempat yang bagus itu di depan kantor posnya Wonogiri yang dekat Bintang Semar itu. Nah di sana saya duduk di sana, kemudian saya hanya menonton YouTube ya di sana yang sudah saya download. Kemudian di sana setelah sekian lama ya, kira-kira jam 4 kurang 15 menit itu saya bertemu dengan seseorang, yaitu pegawainya Pak Bagio. Pak Bagio itu toko di dekat rumah saya. Di sana kan familiar dengan saya. Nah saya itu saya pun menyapa masnya tersebut, dan saya ditanyai mengapa kok di situ begitu ya. Saya menjawab dengan menunggu adik saya yang sedang les tadi. Nah begitu, karena kalau di sana itu parkir, kalau di tempat adik saya les itu menunggunya di sana itu parkir. Nah dari itu lebih enak menunggu di tempat lain yang tidak parkir. Nah saya itu lanjut lagi, saya menonton video, dan setelah jam 4 pas itu saya langsung bergegas menjemput adik saya. Nah sampai sana adik saya sudah selesai, dan saya pun langsung menjemput dan pulang. Sampai di rumah itu saya ngapain ya, nggak ngapa-ngapain kayaknya, biasa saja bermain sama teman-temannya Tito kayaknya ya, atau jogging ya. Jogging nggak sih, joggingnya udah pagi kayaknya ya, udah pagi itu ya. Oh iya, nah saya itu ya waktunya seperti biasa, malamnya itu maghrib, terus makan, setelah itu mengerjakan TO dan melihat Pak Yanto Tanjung, tidur. Sebelum tidur membuka HP seperti biasa dan tidur sampai pagi-pagi. Itu saya ini berarti ke hari Sabtu. Hari Sabtu saya bangunnya itu jam 6 ya, jam 6 saya bangun. Di sana saya langsung beraktivitas ya, beraktivitas nggak bermanfaat, beraktivitas yang bermanfaat seperti menata tempat tidur dan lain sebagainya, menyapu adik saya, kayaknya hanya menata tempat tidur saya itu. Nah setelah menata tempat tidur itu saya langsung ke nggak ngapa-ngapain kayaknya ya, cuma nonton YouTube kayaknya saat itu. Setelah menonton YouTube, jam 7 ibu saya berangkat, itu saya mulai main catur dari jam 7 sampai jam 9. Itu bukannya naik main catur apa rank saya, tapi malah turun. Apa yang untuk mengukur kepandaiannya itu apa sih namanya, angka yang elo itu yaitu saya malah turun dari 650 sampai 500-an. Nah itu saya malas banget, karena di saat kita itu bermain catur yang pertama itu kita itu kan semangatnya, jadinya kita tidak malas untuk memikir. Tapi kalau sudah kelamaan main catur itu kita biasanya sudah banyak kalahannya, karena
sudah males untuk memikir. Nah itu terjadi pada saya sampai jam 9 itu saya bermain satu. Nah setelah itu kan saya males lagi ya, saya buka YouTube menonton video, dan saya sambil membuka HP saya yang satu ini untuk membuka Playstore. Nah di sana ada top satu aplikasi game itu, yang top satu itu ada Roblox ya, karena nggak tahu kenapa kok Roblox itu jadi top satu ya, padahal jelek gamenya. Nah tapi saat itu saya kemudian kan pada hari sebelumnya itu saya melihat status teman saya yang sedang jijik di Gunung Talamau yang Roblox ini, tapi di Roblox Gunung Talamau di Roblox. Nah maka dari itu saya pun kepingin untuk mencoba naik ke puncak Gunung Talamau ini di Roblox untuk membuktikan seberapa susahnya begitu ya. Maka dari itu saya langsung mendownload Roblox untuk saya bermain itu tadi di Gunung Talamau. Nah saya login main seperti biasa. Nah pada awal-awal itu saya mencoba untuk masuk ke laut ya. Nah ada sampai saya masuk ke laut itu saya ternyata tidak bisa kembali ke daratan kembali. Itu gimana ya, jelek banget. Masa baru masuk ke seperti danau deh, nggak laut, danau pun tidak bisa naik ke daratan kembali. Nah itu game jelek ya. Nah kemudian saat itu saya respawn ya, respawn itu hidup kembali, jadi mati di laut dan mati di danau tadi dan hidup kembali seperti semula. Nah di sana saya ambil perlengkapan seadanya. Itu kalau muncak Gunung Talamau di Roblox itu berbeda dengan Gunung Everest atau Antartika begitu ya. Yang di sana itu memerlukan air minum, makanan, dan lain sebagainya, oksigen gitu. Kalau di Gunung Talamau ini tidak memerlukan apa-apa. Jadi saya ya agak bingung ya pada saat memulai itu, kok tidak ada seperti ini gitu. Setelah saya coba jalan bersama teman-teman yang lain yang ada di Roblox itu, kemudian saya berjalan sendiri karena ada yang teman-teman saya itu menyudah untuk lihat-lihat sekitar terlebih dahulu. Maka dari itu saya ya lanjut jalan sendiri. Nah jalan itu ya kira-kira hanya 15 menit ya. Di sana jalan itu sambil saya membuka video YouTube itu juga bisa. Saya sambil dengan hal tersebut kira-kira 15 menit itu sudah sampai di puncaknya. Nah itu tidak ada rintangan yang susah dan hanya berjalan-jalan saja ya. Sampai di puncak ternyata gampang sekali, yang ditaklukkan oleh teman saya, dan tidak seperti yang saya coba bersama sama teman saya yang satunya yang bernama Harian ini. Kan dulu juga pernah mencoba gunung apa ya, gunung lupa ya, gunung apa gitu, diajak bersama, dan di sana ada rintangan-rintangannya yang susah ketika muncak di sana, dan saya pun frustasi tidak mau melanjutkan kembali pada saat itu. Nah berbeda dengan Talamau ini hanya 15 menit pun sudah sampai di puncak. Kemudian saya screenshot dan saya pamerkan ke teman saya yang sampai di puncak dan dibuat status itu tadi. Setelah saya WH, ternyata teman saya itu terkejut bahwa saya itu bermain. Nah itu hanya ya, saya bermain itu ya cuma pada saat itu. Setelah itu saya menghapus langsung ya game Roblox itu. Saya hapus karena HP saya kalau bermain itu kan juga nge-lag, ngeframe, jadi nggak enak untuk mainnya. Nah maka itu saya memutuskan untuk saya hapus. Kemudian saya kan bosan kembali kalau melihat YouTube terus, bosan banget. Nah dari itu saya memutuskan untuk mencari kesibukan lain, yaitu saya membuka Playstore kembali. Di sana ada game Free Fire ya. Free Fire itu udah beda eventnya sekarang. Eventnya pada tanggal berapa sih ini, tanggal 20 ya, 20 ini 20 Juli 2025 ini sudah berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya itu ada 8
tahun anniversary atau 9 tahun anniversary Free Fire, tapi sekarang itu Free Fire sedang collab bersama Squid Game. Maka dari itu saya kan penasaran ya, karena di flyernya itu bagus sepertinya ya, maka dari itu saya download dari jam 10 itu saya download. Saya di sana langsung bermain ya, baterai saya kan pada saat itu habis. Nah saya pada saat itu kan pengen saya ya kalau baterainya habis sudah gitu, tapi setelah sekian lama saya itu ternyata ketagihan bermainnya. Dan bermain biasa ya, untuk menyelesaikan misi saja bermain 3 kali lah ya mungkin. Nah setelah 3 kali main ternyata saya bosan menggunakan karakter yang itu saja, dan saya ingin mencoba hal yang baru dengan mengganti skill karakter. Di sini saya mencoba menggunakan Santino ya, Santino yang dipadukan dengan Kelly. Saat itu saya Santino, Kelly, Moko, dan yang keempat ini Laura ya. Laura yang kalau Laura ini untuk agar bidikan ketika di atas bangunan itu nanti kalau menggunakan scope itu bisa lurus terus. Nah kalau Moko ini untuk menandai musuh, kalau Kelly ini untuk agar larinya cepat ketika looting nanti di bawah bangunan itu. Nah kalau Santono ini kan tugasnya untuk skillnya itu bisa ada bayangan gitu, bisa turun gitu. Nah ya maka dari itu ya saya itu tadi mencoba. Saya turunnya itu biasanya di atas peak ya, atas peak, dan di sana juga banyak yang turun di sana. Saya bermain itu sekuat, tapi saya sendiri yang turunnya itu di atas bangunan di peak. Nah, di sana saya bermain itu dari jam setengah 11 sampai jam setengah 1 itu tidak berhenti. Di sana paling ya hanya buyah 2 kali 3 kali ya udah selesai. Itu hanya mendapatkan senang saja. Nah saya itu kan ibu saya pulang. Nah, ibu saya pulang ini saya tidak, bukannya bermain kembali untuk melihatkan ketika saya bermain, tapi saya malah melakukan aktivitas yang bermanfaat. Nah maka dari itu ibu saya mengiranya kan seperti saya itu melakukan aktivitas yang bermanfaat, tetapi hasilnya saya itu tidak melakukan aktivitas yang bermanfaat satu pun ketika hari itu. Nah maka dari itu ya saya lanjut tadi bermain melakukan aktivitas yang bermanfaat sampai kira-kira jam 1 itu adik saya juga sudah mau pulang. Kan saya menjemput adik saya ya. Di sana adik saya itu ya seperti biasa, saya menjemput menggunakan motor saya Beat. Di sana perjalanan itu saya ngobrol-ngobrol ya sendiri sampai di sekolah saya. Adik saya sudah siap untuk dijemput bersama teman saya yaitu Rangga. Teman adik saya itu Rangga. Di sana teman adik saya Rangga itu sedang bermain. Saya tanya sama perjalanan adik saya itu temannya tersebut itu sedang main apa. Ternyata main game FR Legend, game yang drift-driftan itu, yang kalau saya main itu juga ketagihan tanpa apa satu kalau main game ketagihan terus. Nah setelah itu ya seperti di perjalanan itu kami berbincang-bincang satu sama lain. Itu sampai di rumah, sebelum sampai di rumah itu adik saya ditelepon oleh ibu saya bertanya apakah sudah dijemput kakak. Ternyata sudah ya, sudah. Saya langsung berjalan ke rumah. Ibu saya setelah saya sampai di rumah itu ibu saya sudah sampai rumah dan saya langsung masuk ke rumah. Nah selang beberapa lama itu adik saya pamit untuk ke rumah mbak saya tidak ikut. Harusnya ya ikut ya, tapi enggak ikut pada saat itu, malas banget ya, harusnya ikut. Nah maka dari itu adik saya langsung ke rumah mbak saya dan saya berada di rumah sama ibu saya. Nah selama jam 1 sampai jam 2 ini saya itu awalnya mau menonton video yang bermanfaat gitu di YouTube, tapi setelah beberapa lama itu apa itu tadi, mohon maaf, apa itu tadi, ada seperti kejatuhan dari atas, mohon maaf, suara apa itu tadi. Nah setelah itu saya pun
um, menonton video sama ya kira-kira 1 jam ya, 1 jam. Setelah 1 jam itu menonton video yang bermanfaat itu, saya pun ngantuk. Pada saat itu ngantuk karena saya itu bermain terus game tadi dan tidak ada istirahatnya. Dan tadi pagi pada hari Sabtu itu kan juga kurang tidur ya, masih ngantuk, bangun saja jam 6. Nah tadi itu saya pengen tidur, tapi dalam hati saya itu tidak mau tidur, tapi ya saya paksakan melek, tapi saya tidak sanggup. Maka dari itu saya pun pada saat itu ketiduran dan tidur seperti biasa. Saya bangun itu sudah jam 4 ya. Untung saya bangunnya itu jam 4 ya, karena kalau lebih dikit itu kan pada saat itu saya pengennya itu untuk jogging ya, jogging sore-sore dan menamatkan rute yang sudah saya buat pada saat sebelum tidur. Nah kemudian ya sudah, saya bangun dan itu saya kembangkan niat untuk jogging itu tadi. Tapi sebelum itu saya sholat terlebih dahulu ya, kemudian langsung jogging itu mulai start setengah 5. Setengah 5 saya jogging ya, pikiran saya 1 jam lah ya. Itu saya jogging dengan rute yang sudah saya buat tadi ya, kira-kira 7 kilo kurang 6,5 lah ya, 6,5. Kemudian saya mulai memakai sepatu, minum terlebih dahulu dan berangkat itu ada teman-teman adik saya yang sedang bermain. Saya tidak ikut, saya izin pamit untuk jogging. Saya jogging seperti biasa dengan pace 6,5 ya, pace 6,5 itu jogging. Kalau naik itu ya saya turunkan kecepatannya menjadi pace 7 lah ya kira-kira ketika naik. Nah kemudian ya sudah seperti biasa lanjut, dan ketika ketemu orang saya menyapa dan lanjut sampai selesai itu jam 5:15 itu sudah selesai. Jadi kira-kira 45 menit saya jogging. Sebelum sampai rumah itu ada teman adik saya yang mengolok-olok temannya dengan nama ayahnya. Maka dari itu mbahnya dari anak tersebut itu marah dan ngomong bahwa itu adalah anak nakal. Nah saya pun juga menengahi hal tersebut dengan menyuruh si Yapin itu tidak mengulangi hal tersebut lagi dan memilih untuk meminta maaf dengan temannya tadi yang diolok-olok, dan juga meminta maaf kepada ayahnya dan mbahnya tadi. Nah itu ya sudah berdamai, mohon maaf, tapi sepertinya ya masih marah ya sama si yang mengolok-olok itu tadi. Mbahnya masih marah. Itu kan tergantung setiap orang. Nah, kalau orangnya itu biasanya laki-laki itu ya diolok-olok seperti itu tuh masih terima ya, dan nggak apa-apa. Tapi sebagian orang itu juga menduga hal tersebut itu sebagai pembulian untuk orang-orang ya. Nah dari itu ya kita itu harus berhati-hati ketika ngomong dengan orang lain. Nah baiknya itu kita itu harus benar-benar kenal. Nah baru kita itu bercanda dengan teman kita itu tadi. Ini dari tadi saya menepuk nyamuk tapi nggak kena-kena. Ini coba saya lagi, ini sudah diam nyamuk. Nah coba saya mendapatkan nyamuk satu, kelihatan ini. Kamera saya jelek tapi ini ganggu banget nyamuknya. Saya potekkan kakinya, masih hidup, nanti biar gak hidup kembali. Nah setelah itu tadi ya sudah ya berdamai, dan saya pun langsung menuju ke rumah untuk istirahat. Nah saya istirahat itu saya lanjut untuk beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah bisa melakukan yang awalnya itu malas, dan pada saat itu
mengurungkan niat untuk tidak malas ya. Nah saya itu ya saya melakukan aktivitas biasa, dan saya itu kira-kira jam 7 itu kan setelah aktivitas ya seperti biasa ya, itu saya ke rumah mbah saya karena hari itu hari Sabtu malam minggu ya. Nah itu kegiatan wajib saya dan keluarga Bowo itu untuk ke rumah mbah saya. Nah di sana untuk ngobrol-ngobrol ya, maka itu saya jam 7 itu ke rumah mbah saya terlebih dahulu dengan adik saya. Nah di sana sudah siap kloso dan sudah digorengkan nasi goreng ya. Itu saya dan adik saya kesananya itu aslinya sudah terlambat ya, karena yang awalnya itu adik saya disuruh mbak saya untuk ngulek sambal untuk nasi goreng itu tadi, tapi adik saya terlambat. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah maka itu saya sampai sana itu langsung beraktivitas. Saya itu mengeluarkan makanan, mengeluarkan buah, kalau adik saya mengeluarkan minum. Nah ada suatu kejadian, adik saya itu menumpahkan minum ya, yang awalnya itu sudah di gelas itu ditumpahkan dan mengenai suatu klosonya itu tadi. Nama dari itu mbak saya marah, dan ya seperti biasa nggak serak gitu ya, ngomong gini, besok lagi nggak nyuruh lah kalau begitu. Nah harusnya kan nggak seperti itu harusnya sebagai pelajaran ya. Tapi mbak saya berbeda ya. Kalau mbak saya itu tipikalnya tidak, jika orang lain itu melakukan kesalahan itu ya besok lagi kesalahannya ini, maksudnya melakukan suatu aktivitas yang disuruh oleh mbak saya dan melakukan kesalahan. Nah ini besoknya kembali itu tidak menyuruh hal ini lagi. Nah itu kan hal yang salah ya. Nah harusnya ini itu digunakan sebagai pembelajaran pada saat melakukan aktivitas hal tersebut kembali. Nah itu harusnya seperti itu. Nah itu mindset yang kurang baik ya, dan masih banyak mindset yang keliru gitu. Nah lanjut setelah itu ya kami berbincang-bincang. Nah itu membahas mengenai sumur ya, sumur yang mbak saya itu mau membantu ibu saya untuk membangun sumur bor yang berada di rumah saya. Nah tapi ibu saya itu menolak karena sama saja pada akhirnya nanti, dan mending digunakan hal yang lain gitu ya. Nah tapi mbak saya itu tetap bersikukuh untuk membangun suatu sumur bor itu tadi. Seperti di depan rumah saya itu kan masih menggunakan sumur bor juga. Nah itu pengennya pun untuk membantu begitu ya, karena dari dulu itu mbak saya itu belum membantu ibu saya. Sudah sih, tapi pengen lagi begitu, membantu pengen lagi. Berisik banget tuh itu Wak. Semoga kalian sepedanya nggak seperti itu. Nah, mantap. Saya itu tadi ya sampai setengah 10 pun masih membahas seperti itu. Nah di situ saya sambi ya, sambi itu menyambi melakukan dua aktivitas sekaligus sambil mendengarkan ini tadi. Saya juga memakai headset mendengarkan YouTube. Nah itu mendengarkan YouTube itu mendengarkan translate English to English ya, untuk memperbanyak kosakata. Itu saya sambil mendengarkan di sana, ya sambil berdiskusi tadi, makan nasi goreng juga dan minum, makan kacang, di sana juga ada kacang, terus anggur juga ada, pisang juga ada, banyak banget lengkap. Makan, setelah makan berdiskusi itu tadi. Nah sampai setengah 10 ibu dan ayah saya itu kembali ke rumah. Sampai di rumah ibu dan ayah saya itu diajak mbak saya untuk berdiskusi kembali, menanyakan pendapat bagaimana jika rumah saya itu diberi sumur bor itu tadi, apakah benar ayah saya itu sudah pernah mengecek bahwa saya di sana itu tidak ada sumber air ya, adanya itu di jalan. Kemudian saya sama mbak saya itu
berlanjut sampai jam 11 itu baru selesai berdiskusinya. Saya itu mendapatkan mindset yang cukup bagus dari mbah saya, bahwasanya kita itu jika mempunyai uang itu harus kita gunakan sebaik mungkin, tidak hanya kita itu gunakan sebagai kesenangan kita saja, tapi harus kita bagikan dengan orang-orang lain di sekitar kita. Apalagi jika kita itu seorang PNS ya, seorang PNS, dan itu kan mbak saya suatu pensiunan PNS. Nah itu mbak saya itu memiliki pemikiran bahwa dengan uang itu dari negara itu bisa dimanfaatkan untuk berbagi dengan orang lain. Nah itu mantap banget ya mindsetnya, dan sebaik mungkin itu harus kita gunakan uang itu untuk ke orang lain yang lebih bermanfaat itu. Dan utamakan terlebih dahulu keluarga yang membutuhkan ini tadi, baru kita tuh membagi dengan masyarakat kita. Nah itu juga harus diseimbangkan ya. Keren banget mas itu, tidak hanya menggunakan uang untuk kebutuhan pribadi, merelakan kesenangan kebutuhan pribadi dengan memberikan kepada orang lain. Keren banget itu, saya langsung terbuka pikiran saya, dan semoga ya saya kemudian hari itu bisa menerapkan hal itu, tidak hanya dalam pikiran saja, tapi bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah setelah itu ya jam 11 itu saya ke kamar. Sampai di kamar itu saya scroll IG, TikTok, IG, dan WhatsApp ya, buka WA. Di sana saya juga ditanya teman saya, Oksa, di mana untuk mencari suatu PDH. Saya merekomendasikan di belakang toko baru Wonogiri itu ada toko Andika, di sana lengkap. Saya beli dulu itu juga di sana. Itu Oksa pun ngomong kalau di sana itu mahal. Saya memberi rekomendasi yang lain bahwa dengan meminjam suatu polisi atau tidak dengan beli second di Facebook itu kan juga ada. Nah itu saya itu memilih untuk ke Andikanya itu tadi untuk survei kembali, karena Kak itu juga pernah ke sana. Sepatunya itu tidak ada ukuran yang pas dengan dia. Dari itu mungkin besok lagi itu mencoba ke sana lagi, survei sepatu lagi, mungkin ada yang pas. Kalau ada yang pas dibeli gitu untuk kebutuhan ospek kan dia itu mau ospek ya. Saya juga kan saya itu juga aslinya punya, tapi kalau saya beri ke pinjamkan ke usaha kan saya juga membutuhkannya ketika ospek di UNS nantinya. Nah, dari itu ya saya tidak pinjamkan. Nah, saya rekomendasikan saja untuk belinya itu di mana. Nah itu sampai jam 12 ya, 12 itu saya baru tidur. Bangun-bangun itu jam 6 ya. Bangun jam 6 itu suasananya saya dingin sekali, hawanya dingin sekali. Nah dari itu saya berhenti ya, menyelimutkan selimut ke badan saya. Itu dingin banget, rasanya berbeda banget sama hari-hari sebelumnya. Ditambah lagi saya itu tidurnya di dekat jendela, dan itu anginnya lah masuk ke dalam ruangan itu lebih cepat kalau tidurnya di samping jendela. Nah, dari itu ya saya sangat kedinginan, tapi adik saya tidak gitu ya, kok bisa. Itu mungkin lebih dingin daripada di Paralayang, yang di Paralayang gitu ya. Nah itu ibu saya sudah bangun, saya harus pelan-pelan kembali ya, lanjut ya pelan-pelan. Nah, setelah saya bangun itu saya langsung sholat, kemudian melakukan aktivitas itu. Saya itu persiapan ya, membuka YouTube kayaknya ya, sambil main catur, buka YouTube saja saya tadi. Kemudian persiapan untuk mengantar mbak saya renang seperti biasa ya. Saya pulang terlebih dahulu, pada saat itu pulang terlebih dahulu, dan di sana mengambil
uang untuk mbak saya tadi dan juga mengambil helm. Nah saya itu saya langsung antar mbak saya pulang seperti biasa. Sampai rumah itu saya ibu saya sudah menyapu dan adik saya itu sedang memijat kepala ayah saya yang saat itu sedang pusing ya. Ya sudah, setelah itu saya nggak ngapa-ngapain ya, kiranya hanya melakukan hal yang nggak bermanfaat dan lanjut kegiatan yang buka YouTube lah dan lain sebagainya itu sampai jam 12. Jam 12 itu saya disuruh ibu saya untuk mengantar. Tadi saya membantu ibu saya untuk masak ya, masak. Nah setelah masak saya itu disuruh untuk mengantar masakan tersebut ke rumah mbak saya, mengantar. Dan setelah saya antar itu sama adik saya ya hampir ke rumah om saya sebentar. Saya itu pulang sampai di rumah itu saya itu diajak ibu saya untuk ke Wonogiri terlebih dahulu untuk mermak tas dan juga print suatu tugas kantor ibu saya. Kalau masukkan tas itu di pasar, tapi kalau ngeprintnya itu di realita ya. Nah setelah semuanya selesai, tapi juga tadi juga ke bank Jateng. Di sana menarik dana sebanyak 7,5 juta, entah untuk apa ayah saya ya. Ini delay mohon maaf. Nah setelah itu lanjut ke rumah mbah saya itu saya lewatkan di Alas Ketu itu masuk ke suatu pabrik ya, jublusnya di Manjung. Nah saya itu sampai melakukan perjalanan seperti biasa sampai rumah mbah saya. Dan sampai di rumah mbah saya itu saya langsung ke kamar untuk menaruh tas, dan kan belum sholat saya. Nah saya sholat, dan setelah sholat itu harusnya itu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Di sana itu saya scroll YouTube Short. Nah setelah scroll YouTube Short, saya juga main catur di sana. Main catur itu dari jam 2 ya, jam 2 sampai awalnya mau sampai setengah 3 saja, tapi saya kelanjutan sampai jam 3, jam setengah 4, jam 3 deh, jam 4 deh malahan. Ini saja 44 menit itu saya sebelumnya kan main catur, dan setelah itu kan saya menaikkan itu. Saya awalnya kalah terus dan akhirnya itu saya menang terus. Nah itu membuat saya semangat dan melakukan ngobrol ini. Awalnya saya malas untuk ngobrol ini ya, tapi saya kuatkan niat saya untuk ngobrol, mencari tempat sepi dan ngobrol seperti ini. Saya awalnya hanya mau 30 menit, tapi karena kemarin belum, saya tambahkan ini untuk ngobrol. Mungkin ini saja kegiatan saya ya. Ini saya tidak jadi menjelaskan suatu benda karena sudah bangun ibu saya, dan mungkin kalau menjelaskan itu membuat saya tidak fokus, dan juga kan harus kencang ya dan harus semangat. Nah ini saya pending besok saja ya teman-teman. Mohon maaf ini sampai segini dulu, 50 menit saya ngomong. Mungkin see you to the next video teman-teman. Kalau nggak usah subscribe nggak apa-apa teman-teman, nggak usah like nggak apa-apa, nggak usah share nggak apa-apa, nggak usah komen nggak apa-apa, tapi kalau dislike itu gratis teman-teman. Nah, sekian dulu ya teman-teman. Mohon maaf apabila saya itu banyak salah kata, terlalu banyak mikir, terlalu lama mikirnya, terus terlalu banyak melakukan hal yang nggak bermanfaat begitu ya.
semoga besok lagi saya tuh harus konsisten ya, di setiap harinya itu ngobrol ya kira-kira 20 menitan dan harus konsisten setiap hari. Nah begitu, saya Noval Bazakin Indra, saya pamit undur diri. See you on the next video, see you on the next live.